Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Rusdi Mulya Sumantri, NIM 0205201003, kelas Jinayah 3A, mata kuliah siasah. Oke, di sini saya akan memberikan materi tentang diplomatik. Yang pertama itu diplomatik. Diplomatik adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang atau disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, perdagangan. Biasanya orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah diplomasi diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1794 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu diplomatik. Jadi diplomatik itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis diplomatik itu yang pertama diplomasi preventif, yaitu sebagai sebuah langkah metode resolusi perselisihan secara damai seperti yang disebutkan dalam artikel 33 Piagam PBB yang diterapkan sebelum perselisihan melewati ambang batas untuk memicu konflik. Dan perlu kita ketahui, ada beberapa prinsip fundamental hukum internasional mengenai diplomasi preventif ini, antara lain terdapat pada yang pertama pasal 2 dan pasal 4 Piagam PBB yang mengatur tentang larangan menggunakan kekerasan. Yang kedua pasal 2 dan 3 Piagam PBB yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan secara damai. Dalam agenda of Peace pada tahun 1992, Sekretaris Jenderal Mark Golding mengatakan bahwa diplomasi preventif membutuhkan ukuran untuk menciptakan kepercayaan sebab diplomasi ini menawarkan peringatan lebih dini berdasarkan informasi yang dikumpulkan serta fakta formal dan informal yang ditemukan. Juga melibatkan penyebaran preventif dan dalam beberapa situasi zona-zona demilitarisasi. Selain itu, aktor-aktor yang secara aktif berperan dalam diplomasi preventif kini semakin beragam. Tak hanya PBB saja, tetapi juga organisasi regional, pemerintah, NGO, media massa, bahkan aktor individu. Dan peran mereka kini semakin menjadi esensial seiring dengan berjalannya waktu. Namun, diplomasi ini tidak selalu berhasil dijalankan seperti yang terjadi pada konflik di Bosnia. Sebab dalam diplomasi preventif dibutuhkan hadirnya pihak ketiga yang turut campur tangan dalam penyelesaian konflik antar stat, misalnya PBB. Sementara negara-negara tersebut seringkali merasa bahwa tidak perlu ada pihak ketiga yang mencampuri urusan internal mereka jika situasi masih belum dalam taraf yang mengerikan. Yang kedua, diplomasi security. Peace of Westphalia dapat dikatakan sebagai diplomasi security pertama di dunia sebab
Italia merupakan kelahiran dari konsep nation state yang mengakhiri perang pada tahun 30 tahun, di mana beberapa elemen yang masih bertahan di modern saat ini adalah non interference dalam urusan dalam negeri dan negara lain. Yang kedua, konsep diplomatik immunity 3, hanya pengakuan stat lah, bukan lagi gereja yang dapat melakukan kontrol politik. Keamanan sangat dibutuhkan oleh suatu negara, terlebih ketika kompleksitas semakin meningkat saat ini. Yang ketiga itu ada diplomasi human right. Diplomasi human right, peran PBB berikut adalah peran PBB dan aktivitas departemennya, agensi dan program-programnya, yaitu pertama aksi politika, yang kedua operasi peacekeeping, yang ketiga disarmament, yang keempat human right action, yang kelima developmental assistance, yang keenam humanitarian action, yang ketujuh informasi publik dan media, yang kedelapan persamaan gender, yang sembilan drug and crime prevention. Terus yang kedua, berlakunya hubungan diplomatik, pembukaan perwakilan diplomatik. Untuk melakukan pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler dengan negara-negara sahabat pada umumnya harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, mutual consent. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan bersama. Permufakatan bersama tersebut dituangkan dalam satu bentuk persetujuan bersama, joint agreement, komunikasi bersama, joint communication, atau pernyataan bersama, joint declaration, mengenai persetujuan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Dan adapun hak legalisi meliputi yang pertama itu hak legalisi aktif, yaitu aktifun, dan hak legasi pasif atau pasifum. Dan yang ketiga itu hak dan kewenangan pejabat perwakilan diplomatik. Mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu dibagi menjadi dua, yaitu inviolability diperuntukkan kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang merugikan serta mendapatkan perlindungan diri dari aparat negara yang berkepentingan. Kekebalan dari yurisdiksi negara penerima. Kekebalan diplomatik adalah hal yang tidak dapat diganggu-gugat. Kekebalan diplomatik yang diberikan berdasarkan Konvensi Wina pada tahun 1961 dapat dikelompokkan menjadi: A. Kekebalan terhadap diri pribadi, B. Kekebalan yurisdiksional, C. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, dan D. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman, dan E. Kekebalan korespondensi atau berkenaan dengan kerahasiaan dokumen, F. Kekebalan dan keistimewaan negara ketiga, G. Penanggalan kekebalan diplomatik, H. Pembebasan dari pajak dan bea cukai atau bea masuk, B. Dasar teoritis dan yuridis kekebalan keistimewaan diplomatik. Yang pertama itu dasar teoritis. Adapun teori-teori mengenai mengapa diberikannya kekebalan dan hak istimewa di dalam hukum internasional terdapat tiga teori, yaitu teori extraterritoriality, dan yang kedua itu
Teori representatif karakter. Yang ketiga, teori kebutuhan fungsional. Yaitu B, dasar yuridis. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kekebalan dan hak istimewa dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 dijumpai dalam pasal 22 sampai 31, hal mana dapat diklasifikasikan dalam 1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip kita jumpai pada pasal 22, 24 dan 30. Yang kedua, ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan dan pelaksanaan tugas wakil diplomatik kita jumpai dalam pasal 25, 26 dan 27. Ketiga, ketentuan hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi diplomatik kita jumpai dalam pasal 29 dan 31 sampai Konvensi Wina pada tahun 1961 yang merupakan yuridis pemberian dan pengakuan hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik yang merupakan perjanjian-perjanjian multilateral bagi negara-negara pesertanya. Juga dibutuhkan perjanjian bilateral antar negara yang merupakan pelaksanaan pertukaran diplomatik tersebut. Sebagai dasar pelaksanaan kekebalan dan hak istimewa diplomatik. Terus bagian C, berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Bagi negara pengirim sudah jelas bahwa hak istimewa dan kekebalan diplomatik dari wakil-wakil diplomatiknya berakhir atau tidak berlaku lagi pada saat mereka sudah berada kembali di negara-negara mereka sendiri, karena tidaklah mungkin negara itu memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada warga negaranya sendiri. Sedangkan bagi negara penerima, hak-hak istimewa dan kekebalan dari seorang perwakilan diplomatik asing yang masa jabatannya atau tugasnya telah berakhir, biasanya pada saat ia meninggalkan negara itu atau pada saat berakhirnya suatu waktu yang layak atau reasonable period atau reasonable opportunity yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima. Namun dalam hal tertentu, negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan persona non grata. Pada pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina disebutkan bahwa yang artinya apabila tugas-tugas seseorang yang mempunyai hak istimewa dan kekebalan itu biasanya berakhir pada waktu ia meninggalkan negara itu atau pada habisnya suatu masa yang layak untuk itu, tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata. Namun sehubungan dengan tindakan-tindakan orang demikian dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang anggota perwakilan, kekebalan harus tetap berlaku. Kekebalan tidak berhenti dalam hal-hal tugas resmi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka. Sedangkan dalam hal kematian seorang diplomat, anggota keluarganya masih berhak untuk menikmati kekebalan dan keistimewaan sampai waktu yang dianggap cukup pantas. Bab yang ketiga, penutup. Kesimpulan dari tentang diplomatik ini ialah kekebalan diplomatik merupakan suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seorang diplomat, staf diplomatik ataupun konsuler selama menjalankan misi yang diberikan oleh negara pengirim. Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntut di bawah hukum negara dan tuan rumah, walaupun mereka bisa dikeluarkan atau dapat di persona non grata. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak kekebalan dan hak istimewa dalam Konvensi Wina pada tahun 1961
dijumpai dalam pasal 22 sampai 31. Sedangkan pejabat konsuler adalah orang yang ditempatkan di suatu negara untuk bertindak sebagai wakil pemerintahnya dan melayani warga negara tempat ia ditugaskan. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat konsuler diberikan hak istimewa dan kekebalan yang diatur oleh Konvensi Wina pada tahun 1963, di mana negara penerima diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak istimewa dan kekebalan pejabat konsuler tersebut. Ketika hak istimewa dan kekebalan tersebut disalahgunakan oleh para pejabat konsuler, maka pejabat konsuler bebas dari yurisdiksi negara penerima. Tetapi pejabat konsuler tidak sepenuhnya bebas dari yurisdiksi negara penerima karena perbuatan-perbuatan yang di luar tugas resminya dapat diadili sesuai dengan yurisdiksi negara penerima dan dapat dibawa ke hadapan pengadilan lokal, sipil maupun kriminal sama seperti yang biasa lainnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.